berjuang untuk menulis untuk berjuang. Saya sendiri awalnya nulis pengalaman nulis sendiri gitu lah, sampai akhirnya masuk ke penerbit, sampai akhirnya diterima, diterbitin, dibaca sama kalian gitu kan. Itu bukan prosesnya panjang sekali, nggak setahun 2 tahun. Aku nulis, tanya ya Pak Bastian gitu. Aku nulis pakai tangan, dikirim ke redaksi, ditolak. Sedih tahu ya Pak Bastian ya. Itu lebih sedih gitu, ditolak pacar gitu. Nulis lagi kan, kekeh gitu, nulis 10, 1, 2, 3. Mereka bosen gitu kan. Akhirnya diterbitin 1. Wah, seneng banget itu. Sensasinya luar biasa gitu ketika kalian menulis terus diterbitkan, dibaca sama orang. Wah, seneng meskipun nominalnya harganya nggak seberapa, itu ada kebanggaan tersendiri. Nah, jadi ketika kalian memulai menulis, mungkin kalian udah baca materi-materi yang udah dibagikan. Di situ udah tertera materi. Tapi jenis ini bukan untuk berbicara materi. Saya rasa materi itu ibarat aturan dan saya anti aturan. Saya menulis tanpa aturan. Ketika saya mau menulis, ya menulis saja, pecahkan saja gitu semuanya. Ya ramai gitu ya. Ya, jadi bermulai gitu, ketik-ketik, tulis, mungkin mentok gitu kan, baru separagraf udah mentok, biasa penulis macam Kak Abik juga pasti ngerasain yang mentok gitu kan. Kan kita awal-awal, biarin aja, simpan dulu, terus nyari lagi ide, tulis lagi. Terus kalau misalkan, oh ini harus ada plotnya, harus ada alurnya, harus ada idenya, konfliknya, kagak bakalan jadi. Kalau kalian tetap kekeh dengan aturan-aturan itu gitu kan, yakin itu kalian akan terbebani dengan aturan-aturan itu sendiri, dan tulisan akan jadinya kaku. Tapi mengalirlah gitu kan, tulisan misalkan tadi nulis apa, coba di sini aku lihat. What on your mind? Energi terbatas, tetapi solusi selalu malas. Wow. Diksinya keren ini. Energi terbatas, tapi solusi selalu malas. Ya, malas juga sih. Kadang capek, gitu kan? Bahkan mau nulis, nyanda kan? Kok merah kayak gitu? Gak laku ya, orang gak ada namanya, biarin aja kan? Pura-pura aja. Kita kadang capek, yang mahasiswa belajar, jangan kan mau nulis cerita, mau ngerjain tugas aja susah. Nah, apalagi saya sebagai pekerja yang ngurusin orang tua dari pagi sampai malam ya. Nah, itu nggak ada gitu istilahnya nulis enak-enak di komputer gitu, nggak ada. Jadi nulis itu ya di selembar kertas, nanti sambil mijitin kakek gitu kan, atau misalnya sambil dengerin Pak Profesor, nulis di sini. Energi terbatas, tetapi solusi selalu malas. Intinya tidak ada perubahan. Jadi gitu, nanti kita dikembali pelan-pelan. Itulah proses namanya. Enggak tiba-tiba jadi 1 lembar, enggak. Itu saya di file-file banyak. Novel udah jadi 1. Novel cerpen-cerpen ada udah setengah. Nah, nanti itu proses namanya. Terserah gitu kan mau nulis, mau tiba-tiba alurnya berantakan. Tiba-tiba ketemu tokoh utama dulu. Nanti baru konflik. Nanti baru apalagi tuh plotnya di alur-alur, plotnya dirubah-rubah. Jadi udah kan, kadang kita sering kalau misalkan baca tulisan-tulisan yang lalu gitu, kadang suka malu sendiri, kok tulisannya kayak gitu ya. Nah, diedit lagi. Itu harus sering diedit, sering baca, sering nulis. Itu pengalaman saya sendiri. Tujuan kita menulis mungkin efeknya kita pengen tulisan kita menginspirasi banyak orang. Tapi jangan munafik juga, kita menulis ada obsesinya juga, itu buat semangat. 1, royalti, betul Pak Bastian? 2, pengen terkenal. Siapa sih yang nggak mau terkenal Pak Bastian? Ya, seperti
seperti itu buat motivasi loh, buat semangat loh. Kalau nggak kayak gitu, otomatis kita nulis di diary, siapa yang mau baca? Diri sendiri kan? Jadi nggak semangat dong bikin buku, buat apa? Kalau cuma buat inspirasi gitu kan sendiri, dibagikan lah, nanti dapat royalti lah, gitu buat semua nulis lagi yang banyak, buat menginspirasi lagi, diedit lagi, dibagusin lagi. Itu proses saya seperti itu. Nah, lanjut lagi, waktu saya berapa Marina? 1 jam. Sama diskusi tapi. Iya, sama diskusi. Oh, berarti berapa jam lagi? Berapa jam? Oke. Tadi teori-teori seperti itu. Jadi satu kesimpulannya untuk menjadi penulis, satu penulis pemula seperti saya, satu jangan terlalu memikirkan aturan biar tidak terbebani. Nulis saja. Apa aja ditulis. 2, nulis itu tidak harus fokus sama laptop. Nulis berarti bukan harus di kertas. Nulis di mana aja. Bisa jadi dalam perjalanan kita punya ide, tulislah di draft handphone atau di mana aja biar gak lupa. Pulang kembali. Nah, 3, menulislah untuk ibadah. Seperti itu. Lama-lama saya juga sedang belajar. Terus ya seperti topik kita sibuk bukan halangan, seperti Mas Sotarli tadi ya, mungkin nggak punya waktu untuk nulis. Saya juga pikir asal ada hal video mungkin bisa nyiapin 1 recorder di tangan, misalnya kalau kerja pabrik siapinnya recorder handphone kan bisa rekam apa yang ada di pikiran, rekaman aja langsung saat itu juga pakai ngomong. Misalnya tokoh saya namanya Azam, bakal jatuh cinta dengan si B, yang ngomong aja langsung direkam, jadi kan selalu fresh. Kalau lupa nggak apa, bisa dengerin rekaman itu, idenya fresh lagi, datang lagi kembali bisa nulis lagi gitu, ya kan? Ya pas ya jangan sampai dikira teman-teman kerja gila aja ngomong sendiri gitu ya. Oke, paling gitu aja tips dari saya. Satu lagi, tips menembus penerbit. Tips untuk menembus penerbit ya. Mungkin dari isi dulu ya, isi kita kan bakal dibaca dulu. Dari baca dulu isinya mungkin yang kita lebih suka isinya itu inspiratif untuk teman-teman TKI di sini. Nggak cuma karena kalau dari surat-surat yang masuk ke Indosuara, yang surat kita udah beri kaca itu singkatan dari karya pembaca. 1 bulan kita tuh bisa nerima surat kira-kira 1000 sampai 1500 surat untuk dibaca. Itu kaca, hanya kaca ya, untuk masuk konsultasi, surat pembaca dan lain-lain. Dan jadi kita seleksinya juga mau nggak mau cepat. Seperti yang bilang tadi, judul mungkin pengaruh besar. Judul itu harus menarik di awal, dan kalau punya bentuk tulisannya dalam ketikan ya jelas lebih enak dibaca. Atau yang pakai tulisan tangan, ya tulisan tangannya bagus sedikit, jadi biar kita bisa baca cepat gitu. Nah, dari hasil kita inilah baru kita bisa tentuin apakah penulis ini berbakat atau tidak, atau bisa diasah atau tidak. Jadi dari itulah kita punya kesempatan untuk bekerja sama untuk jadi penerbit dan penulis gitu. Mungkin itu aja. Judulnya Selingkuh itu indah tapi salah. Malam begitu tenang, dingin berhasil menembus celah-celah ventilasi kamar dan menghujam langsung ke tulang-tulang kami. Aku selalu memaki saat-saat seperti ini, terperangkap di musim dingin Taiwan. Meski berada di depan TV dengan penghangat yang menjilat-jilat kulit ari kami, tapi buatku ini masih saja sebuah penyiksaan. TV sengaja kami nyalakan tanpa suara. Kami ingin menikmati suasana hening ini. Aku mencintai istriku, tetapi aku tak bisa menahan godaan untuk selingkuh. Suara parau itu tiba-tiba memecah keheningan malam itu. Kami bertiga di situ saling memandang. Aku menatap lekat ke pemilik suara. Tak ada bulatan merah atau bintik air mata di matanya. Tapi kenapa aku mendengar suara itu seperti sebuah penyesalan yang dalam? Lalu, bagaimana perasaanmu saat ini? Tanyaku sambil membenahi posisi dudukku. Entahlah, suara desahan dalam mengiringi jawabannya. Al, aku merasa mustahil ketika kita mencintai seseorang, tetapi kita berani mengambil risiko untuk kehilangan dia. Aku tak berharap feedback
feedback apa-apa dari dia, tetapi dengan jelas aku bisa melihat dahinya yang kerut mencerna kata-kataku. Demikian.